Pertama kemarin teman-teman Gibel tuh kita membahas tentang ex- exception handling, tinjauan exception handling. Nah, apa itu sebenarnya? Nah, pertama, nah ini ceritanya doang ini. Apa namanya? Kita akan belajar di hari ini mengingat alat dasar dalam Python dan coba menerapkannya untuk memprogram permintaan pelanggan pertama. Hari ini Gibel akan belajar tentang kualifikasi untuk proses posisi pengembang Python atau developer Python, kemudian memprogram sistem penilaian pengetahuan otomatis, dan kita coba pelajari alat pemberitahuan pengguna tentang kesalahan dalam program. Nah, sebelum ke try and except atau exception handling, kita coba bahas materi Python start dulu ya. Oke, Gibel? Siap, Kak. Oke. Tunjukkan bahwa Anda siap untuk sesi brainstorming. Oke, sekarang kakak mau tanya, Gibel masih ingat jenis data ada apa aja? Jenis data ada tiga ya secara umum. Ada banyak sebenarnya. String ya, kemudian apa? Float, kemudian apa? Integer atau bilangan bulat ya. Gitu Gibel ya. Nah, string ini yang Oke, angka itu, Bel. Oke? Yang angka itu. Kemudian yang sorry, yang huruf. Ini yang huruf, kemudian float itu yang angka tapi ada di koma-komanya, desimal. Kemudian integer ini bilangan bulat. Gitu ya. Nah, sekarang siap, Kak. selain itu, nah ini dia, kita juga mengenal di Python start itu istilah boolean. Nah, boolean itu dia mengambil nilai hanya ada dua, yaitu true atau false ya. Nah, boolean biasanya bisa langsung ditaruh di dalam apa namanya? Suatu variabel atau bisa dalam ekspresi seperti ini. 0 kurang dari 10. It's true ya. 0 itu memang benar Iya, kurang dari 10. Betul ya? Nah, ini iya, jenis-jenis Kak. atau tipe data. Kemudian, apa itu fungsi dan apa fungsi input dan output yang kita ketahui. Di Python Start, kita sudah belajar fungsi itu apa? Fungsi itu adalah program yang punya nama dan tugas yang unik. Ya, itu nama program yang punya nama dan tugas yang unik. Contohnya fungsi input, dia fungsinya untuk menginput data dari keyboard ke komputer ya. Kemudian output, fungsi print, dia nanti mencetak ke layar gitu ya. Nah, ini dia fungsi print itu mencetak output ke layar, kemudian input mendapatkan data dari keyboard. Nah, sekarang pernyataan bersyarat. Jadi apa itu? Pernyataan bersyarat itu adalah perintah yang melakukan atau tidak melakukan tergantung pada nilai ekspresi logisnya. Ya, jadi dia kalau benar lakukan sesuatu, kalau salah jangan lakukan sesuatu atau kalau salah lakukan hal yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang apa tipe pernyataan bersyarat yang sudah dipelajari? Ada if kalau hanya syaratnya cuma satu atau satu cabang. Kemudian if else kalau dua cabang, syaratnya ada dua. Kemudian if else kalau lebih dari dua cabang. Atau kita dapat menyarankan if di dalam if atau if di dalam else. Begini ya contohnya. Oke, nah ini elif kalau lebih dari dua cabang. Kemudian apa itu loop? Loop itu adalah perulangan, artinya perulangan. Loop itu nanti akan mengeksekusi tindakan selama ekspresinya itu benar. Kalau udah nggak benar, dia berhenti mengeksekusi tindakan. Nah, loop yang sudah Gibel pelajari itu ada dua. Yang pertama for, yang kedua while. While loop itu apa? While loop nanti akan mengeksekusi tindakan satu 2 3 ini kalau ini benar, Bel ya. Kalau yang ini tuh benar. Oke? Dia akan Siap. mengeksekusi ini. Kalau udah ini salah, maka dia berhenti. Gitu ya. Kemudian while loop itu tidak otomatis. Jadi kita kalau mau membuat counter harus secara dengan perhitungan, yaitu loop dengan perhitungan atau counter. Nah, counter ini apa? Bisa untuk mengupdate nilai loopnya. Contohnya, i-nya awalnya satu, otomatis ini akan benar ya, Gibel ya. While Iya, i Kak. kurang dari 10. 0 itu kan kurang dari 10. Lakukan tindakan ini. Nah, ternyata diupdate. Tolong ditambah satu. Berarti sekarang satu. Satu kurang dari 10. Lakukan ini sampai dia nanti 10 baru dia berhenti. Jadi 10 kali lah gitu. Gitu ya. Kemudian itu untuk while. Kemudian untuk satu lagi for. For itu akan mengulangi tindakan
di dalam rentang tertentu, for I in range biasanya. Itu aja bedanya ya. Nah, sekarang kita coba gali tentang apa namanya? Tugas kita saat ini ya. Jadi ini contoh soalnya ya nanti kita disuruh untuk buat program yang menampilkan pilihan tanya jawab, kemudian siswa diminta untuk memasukkan respon dan hasilnya ditampilkan. Nah, ini pertanyaannya. Pohon mana yang bukan termasuk jenis pohon jarum? Pinus, cedar, cemara, dan maple. Kita nggak tahu nih. Nah, buat aja pertanyaannya menggunakan fungsi print, kemudian answer-nya pakai input. Kalau answer-nya maple, print benar, selain itu jawaban salah. Gitu ya. Ini untuk menggunakan conditional Sip. operator. Nah, kemudian ini sebuah persegi diberikan dengan sisi 3. Berapa kelilingnya? Persegi itu 2 kali panjang plus lebar. Ya, kalau panjangnya sama berarti, sorry, ini persegi ya, berarti sama sisi. Berarti 3 tambah 3, 6 kali 2, 12. Nah, kita dapat membuatnya seperti ini ya. Print diberikan sebuah bla bla bla, kemudian answer. Karena nanti yang kita masukkan itu angka, maka input ini kan outputnya apa? Tipe datanya kalau input saja, Gibel? String ya? String. Iya. Kalau int ditambahkan maka dia bukan lagi string tapi menjadi integer ya. Jadi angka gitu. Nah, while answer saat jawabannya tidak sama dengan 12, suruh coba lagi. Coba lagi sampai jawabannya 12, baru dia berhenti. Dan dia bilang print benar. Gitu ya. Itu penggunaan conditional statement dan loop ya, while loop tepatnya. Nah, sekarang kita dapat menggunakan apa namanya? Counter misalnya Gibel di sini ingin menghitung dari percobaan berapa dia benar. Bilang aja seperti ini ya. Answer sama dengan int input, i-nya sama dengan 1. Kenapa 1 nggak 0? Karena di sini udah dimasukkan nanti ya. Nah, sekarang saat jawabannya yang dimasukkan itu tidak sama dengan 12, suruh memasukkan lagi. Dan i-nya ditambah 1. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Nanti saat kita memasukkan 12, dia akan menghitung. Jawaban dihitung dari, ya i-nya tergantung berapa. 12 usaha atau 12 percobaan. Bisa seperti itu. Ya, oke Bel? Gitu ya. Jadi Iya, materinya Kak. seperti itu. Nah, sekarang boleh kakak lanjut langsung ke materi kedua. Nanti latihan soalnya kemudian langsung. Oke? Iya, Kak. Ya, oke. Sekarang kita berbicara tentang exception handling. What is this exactly? So, Gibel, mungkin kalau kita melihat codingan seperti ini, ada yang salah nggak dari codingan ini? A sama dengan INT input, B sama dengan INT input, S sama dengan sisi mungkinnya A kali B. Luas persegi panjang sama dengan ya S-nya itu sendiri. Nah, ada yang salah nggak dengan ini? Atau udah bener nggak ada salahnya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kakak izin minum ya. Siap, Kak. Ayo Bel, pelan-pelan. Ada yang salah nggak dengan programnya? Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kalau ada, bilang ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Yakin nggak ada Bel? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, jawabannya udah bener ya. Jadi nggak ada yang salah di program ini. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah misalkan Gibel nanti memasukkan bukan angka di sini, ya. Bukan angka. Oke? Misalnya Iya. awalnya 10. Kan ini harusnya apa namanya? Output apa yang kita masukkan tuh angka ya, karena di sini int ya, integer gitu ya. Nggak bisa memasukkan huruf. Iya. Betul, Bel? Iya, Nah, betul, Kak.
Jadi nanti kalau Gibel memasukkan huruf di salah satunya atau tulisan seperti ini 10 sama CM, dia akan error seperti ini. Gitu kan? Ya adalah murid ya kadang kalau kita apa suruh isi-isi angka saja. Kadang dia bilang 10 cm. Nah, gitu kan? Kadang-kadang begitu ya, Bel. Nah, sekarang kalau errornya seperti ini nanti kakak bilang dia diterapkan di mana. Kalau errornya seperti ini akan membuat programnya itu berhenti kayak berhenti secara keseluruhan. Dan orang yang basicnya programming pasti nggak paham ini. Apa invalid literal for int with base 10? Apaan itu? Saya nggak belajar programming katanya Bel. Ya, apalagi kalau udah ibu-ibu kan disuruh memasukkan data tuh. Kemudian error. Apa ini? Ya, gitu pasti ya. Jadi Iya. ada sesuatu hal ya bahwa terakhir kali program dijalankan, interpreter Python tidak melihat kesalahannya. Seorang pengguna tanpa keterampilan pemrograman tidak akan memahami penyebab kesalahan ini dan tidak akan dapat menggunakan program tersebut. Nah, sekarang kita berbicara tentang exception handling untuk menangani itu. Exception handling adalah suatu modul yang mengidentifikasi program yang tidak diinginkan dan mendeskripsikan reaksi program terhadap kesalahan. Intinya adalah kalau ada yang salah di programnya seperti ini, dia menginput bukan angka, exception handling ini kayak maju gitu, Bel. Dia yang menangani, oh salah ini gitu. Tetapi nanti yang akan muncul bukan merah seperti ini, tapi dalam bentuk program lagi, gitu ya. Nah, untuk Enggak. keywordnya, kenapa? Siap. Untuk keywordnya, biasanya dia pakai try secara umum and except ya. Nah, try ini apa, except ini apa? Ini seperti if else ya. Jadi try ini yang pertama dicoba gitu. Jadi mencoba untuk melakukan tindakan dengan data. Tindakan dengan data. Kemudian except-nya ini adalah reaksi jika terjadi kesalahan. Gitu ya. Jadi yang ini nanti blok yang muncul kalau terjadi kesalahan. Nah, sekarang contohnya gimana, Kak? Contohnya begini ya. Nah, ini awalnya kan tadi A sama dengan int input. Nah, saat saya memakai try and except, dia akan seperti ini. A sama dengan input. Nah, yang saya coba adalah INTA. Saya mengubah ya A ini yang tipenya tadi string menjadi integer. Oke, Bel? Aman sampai sini? Siap. Aman nggak? Nah, sekarang yang accept-nya adalah kecuali ya print error, masukkan panjang sebagai bilangan bulat tanpa huruf. Nah, di sini sekarang kita udah dapat sesuatu hal yang lebih baik ya. Jadi bukan merah seperti ini lagi nih ya. Tapi ada peringatan seperti ini. Nah, gitu. Bukan merah lah intinya. Nah, contohnya di sini. Dia memasukkan 10 cm, ada sentinya. Dia bilang programnya error, bukan merah lagi dia. Oke? Kalau nggak ada exception handling ini dia akan merah. Gitu. Ya, Bill ya? Oke? Siap. Nah, nah sekarang bagaimana kita bisa mengantisipasinya juga? Aduh, ini belibet banget ya. Nah, ini sekarang meskipun kita sudah memasang exception handling, ternyata juga masih ada errornya, Ben. Nah, sekarang gimana cara kita mengatasinya? Pakailah loop, ya. Jadi caranya gimana? While true atau saat benar, gitu ya. A-nya tolong ini dan saya ingin mencoba INTA. Kemudian di break, ya. Artinya apa di break ini? Kalau user itu nanti memasukkan angka tanpa embel-embel huruf, udah angka tok, maka dia akan menghentikan ini. Jadi kayak udah lanjut lah gitu, misalnya 10 gitu. Lanjut gitu. Ya, break ini fungsinya untuk menghentikan loopnya. Kemudian di yang kedua, while true sama juga di break kalau B-nya udah eh, yang dimasukkan itu angka. Nah, sekarang ini barulah benar ya. Nah, ini misalnya Gibel Siap. masukkan panjang sisi pertama 10 cm. Oh, error. Masukkan panjang. Nah, dia langsung ke sini nih. Ya, karena 10 cm itu bukan INT.
Gitu, Bel ya. Oke? Bukan bukan Yep. integer ya. Gitu. Nah, kemudian apa namanya saat Gibel nggak memasukkan angka doang, memasukkan huruf juga, dia akan bilang ke sini error, masukkan angka, disuruh coba lagi. Nah, ini coba lagi ya, coba lagi. Gitu Bel ya. Oke? Sampai Gibel memasukkan ini kan sisi pertama, belum benar lagi disuruh coba. Nah, terakhir Gibel memasukkan 10, dia baru masukkan sisi kedua, beralih ke sini. Nah, oke? Oke, Bel? Itu ya Siap. penggunaan exception handling. Nah, itu inti pertemuan pertama. Jadi kesimpulannya, exception handler mendeteksi perilaku program yang tidak diinginkan dan menjelaskan reaksi terhadap kesalahan program. Iya. Kemudian untuk memprogram exception handling, kita menggunakan operator try and except. Dan jika perlu, exception handling dapat dimasukkan ke dalam loop seperti yang tadi. Oke, Bel. Ada pertanyaan? Itu aja ya untuk pertemuan pertama kemarin. Tapi latihannya tidak Iya, bro. semudah ini ya ternyata. Aduh. Gitu, Bel. Ayo sekarang Gibel yang share Iya. screen ya. Kakak boleh ke toilet nggak? Share screen aja ya. Boleh, Kak. Halo Gibel. Iya, Kak. Ayo Bel, share screen. Kakak arahin gimana penyelesaian kode-kodenya. Oke, ayo yang pertama ini. Cocokkan konstruksi dengan fungsinya. Operator bersyarat itu eh menjalankan perintah salah. Menjalankan perintah operator bersyarat itu oh,
Tergantung kondisinya ya. A yang pertama, A lagi pertama. Itu yang pertama yang benar, Bel. Nah, itu. Nah, kemudian loop itu menjalankan perintah saat kondisinya tetap benar. Oke. Ayo, Bel. Loop dengan penghitung berarti menjalankan perintah sambil menghitung jumlah pengulangan. Ekspresi logis, true atau false ya. Kemudian fungsi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang memiliki namanya sendiri. Answer. Pretty nice. Oke, next. If mark sama dengan 5. Ayo Bel, kecepatan mengetik. Sumbawa besar ya Bel, ya? Asalnya dari mana tadi Gibel? Asalnya dari NTT, Kak. Oh iya, Sumba NTT. oke I see. Gimana Bel? Caranya gimana? Oke Bel. Yang baris keempat tambahkan pakai if ya, pakai if gitu. If ya, if jawaban
Enter, enter. Oke, nggak apa-apa. Enter. Nggak apa-apa. Oke, if jawaban sama dengan 3, string ya tiganya, bukan angka biasa, tapi string, string ada tanda petik maksudnya. Oke, 3.2 setelah itu. Oke, print apa tuh di gambarnya bilang apa Bel? Enter, print, enter Bel, enter, enter aja, nggak apa-apa. Bel, Gibel, loh mana Gibel nih? Loh, oke enter, udah, enter, print, apa tuh di gambarnya? Coba lihat gambarnya Bel. Nah, itu print benar ya. Print benar. Selain itu salah gitu ya. Print benar. Dalam kurung benar. Oh, jangan lupa stringnya ya. Diblok aja, diblok aja nanti ya. Diblok kemudian kasih string. Bisa dia gitu ya. Nah, kemudian else-nya coba lihat soalnya lengkap tuh ke bawah, Bel. Itu ya itu di nomor 2. Jika nomornya salah, salah pada tahun 1945. Oke, else berarti ya else-nya di luar. Nah, gitu. Else titik 2 pakai pada ya. P-nya besar, jangan di. Salah pada tahun 1945 titik. Print enter. Nah, pakai pada Bel. Pakai pada, jangan di. Pada 1945 titik. P-nya besar. Oke, very nice. Titiknya di akhir. Oh, bukan.
Di dalam tanda petik ya. Oke, run sekarang. Tara centang. Masukin aja sembarang angka. Oke, nice. 5 bel. Oke. Pakai while nih bel. Ayo bel, pakai while. Kakak bantu ya, nanti Gibel pelajari. Oke. Nah, jadi ini Gibel hanya pakai while. Boleh kakak remote control? Approve ya. Nah, jadi nanti Gibel buat aja attempt sama dengan 1. Kemudian while answer tidak sama dengan apa jawabannya nih? Tom, Tom apa nih? Oh, Mark Twain ya. Mark Twain. Saat jawabannya tidak sama dengan Mark Twain. Nah, ini dia nih. Jika siswa menjawab dengan benar, program menghitung jawaban dihitung setelah gitu. Kemudian jika tidak menjawab dengan benar, menawarkan upaya lain dan meminta jawaban. Oke. If ya, if answer bentar. If answer sama dengan Mark Twain. Oh, jangan aja lah if answer eh sama dengan Mark Twain. Enggak dong ya. Tapi harusnya kita pindahin ini 0 ya, kemudian di sini Ctrl X. Di sini kita naruhnya. Nah, gini ya. If answer sama dengan Mark Twain. Ya, tolong ya, tolong eh program namanya jawaban dihitung setelah. Berarti tolong ini ya. Else-nya apa? Else-nya adalah suruh memasukkan ini lagi. Attempt. Oh, dari kejauhan. Salah nih ya. While answer tidak sama dengan word Mark Twain, dia bilang apa nih?
Mark Twain. Oke. Attempts. Ada S-nya. Gibel. Mark. Oh. Oh, di sini. Gibel. Mark Twain. Oke. Tara. Gitu, Bel. Oke. Oke. Sekarang coba yang exception handling, Bel. Boleh? Gibel, kenapa diam saja, Bel? Coba yang bagian kedua, Bel. Exception handling. Ya, bukan. Ayo. Apa mengantuk sekali nih? Ayo, Bel. Exception handling. Yang itu tuh, tanda panah di part 2. Oh, Gibel mau coba yang exception handling satu, ayo. Kemudian kakak ingin melanjutkan materi. Setelah itu nanti Gibel menjawab pertanyaannya sampai selesai. Oke, Bel? Coba bagian kedua, Bel, boleh? Atau mau menjawab ini dulu, silahkan. Kesukaannya mata pelajaran apa, Bel? Biasanya bahasa Indonesia, Kak. Oh, I see. Ayo, Atau Bel. kalau bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, Hanya sekarang lebih ke bahasa Inggris, Kak. ayo, Bel, ke tanda panahnya boleh? Tanda panahnya diklik dulu. Bel, di Bel. Boleh tanda panahnya diklik dulu, Bel. Tanda panah yang itu tuh. Kiri, Yang 5 dari bagian mana? tes. 5 dari tes, itu, Bel. Bel, halo? Bagian mana? Bagian mana, Kak? Oh, yang itu tuh. Eh, kakak remote control ya. Kembali maksud kak ya. Ini nih maksud kak nih. Tombol yang isi. Oh, Nah, nah sekarang coba kerjain yang try and accept itu ya. Nah, yuk kakak bantu di sini. Jawabannya apa aja? Ayo. Khusus penggunaan dalam menjalankan perintah. Interpreter ya. Interpreter adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah, Bel. Isu kedua, ada juga di sini.
Interpreter, Bel. Interpreter. Ayo. Bel. Interpreter, Bel. Ketik interpreter, Bel. Ayo. Interpreter, Bel. Yang pertama interpreter ya. Interpreter. Nah, ini maksud Kak ya. Oke, yang kedua, gunakan exception handling. Tulisannya itu tadi ya. Exception handling. Nah, itu. Handling. Kemudian try. 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 Oke. Accept. Accept. Kemudian loop. Pengembang keren menggunakan operator ini di dalam konstruk loop. Apa yang while? Oke. While. Oke. Hmm. Apa yang benar kalau gitu? Coba prosesor. Exception pro. Oh, processor. Nah, ini. Coba itu. Double S. Oke. Nice. Oke, yang kedua sekarang. While true.
Error. Tahun harus berupa bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang ini exception handlingnya. Oke. While true, try children amount. Oke, di accept-nya. Sekarang tulis di baris ke-8. Gibel. Di baris ke-8. Di luar while-nya. Tulis try lagi. Di luar while, di luarnya. Di luar while tapi. Itu di dalam while masih. Oke. Try titik dua. Titik dua. Enter. Bagi sama dengan switch switch amount. Itu tuh variabel switch amount itu. Switch amount per children amount. Itu tuh di baris ketiga. Baris keempat dibagi baris ketiga. Switch amount variabel namanya. Enter. Per children amount. Kemudian print itu tuh apa namanya? Bentar. Oh, break, bukan di print ya. Break. Atau print aja deh. Print setiap anak akan menerima itu tuh. S-nya besar ya. Setiap anak akan menerima. Anak akan menerima. Koma di luar bukan. Pakai koma aja langsung di luar. Enggak di luar ini tanda petiknya. Bagi koma lagi permen pakai tanda petik. Permen. Kemudian accept-nya adalah kesalahan pembagian. Apakah nol anak datang? Gitu. Accept-nya. Oh, break dulu. Oh, nggak usah break sih, nggak apa-apa. Udah. Accept, titik dua, print kesalahan pembagian. Tanda seru, apakah nol anak datang? Tanda tanya. Coba Bel, udah. Oh, nggak usah ada, itu udah cukup. Masukkan, oh enggak. Itu tuh kata-katanya, kesalahan pembagian apakah nol anak datang. Itu tuh di yang nomor satu itu Bel. Kopas aja itu. Copy paste aja. Kesalahan divisi ya, bukan kesalahan sesuai gambarnya tuh. Kesalahan divisi. Oke. Oke, run sekarang Bel. Jumlah anak nol misalnya. Permennya 1000. Oke Bel. Centang.
Ulangi lagi, Bel. Kesalahan divisi ya harusnya, bukan kesalahan pembagian. Kesalahan divisi coba tulis. Kesalahan divisi. Itu tuh di, ya. Enggak, udah bener. Diedit aja. Nah, oh enggak, ya kesalahan divisi. Enggak, bukan. Divisi pakai V. Nyambung. Divisi. Pi rumput. Divisi. Very nice. Okay, let's try. Nol, nol. Tara. Oh, belum benar juga. Agak aneh nih. Masukkan jumlah anak kayaknya titik dua deh ya. Oh enggak. Masukkan jumlah permen juga udah benar. Apakah nol anak datang? Nol coba, nol coba. Enter. Wah, belum benar ya. Udah benar codingannya padahal. Setiap anak akan menerima. Apakah nol anak datang? Coba nol, nol dan nol gitu. Enggak, itu udah benar. Itu udah benar. Nol, nol lagi di bawah. Hmm. Oh, itu ada dua tuh tanda petiknya. Satu aja ya tanda petik. Di paling akhir tuh. Iya. Nah, nol nol coba supaya cepat. Tara. Nah, mantap. Oke, sekarang kakak lanjutkan materinya ya, Bel. Siap, Kita Kak. ke bagian list sekarang ya. Oke. Siap, Kak. Oke, ini dia ya. Jadi untuk di pertemuan kedua itu kita berbicara tentang list kemarin. Nah, ini dia ya. Jadi tujuan hari ini apa sih sebenarnya? Tujuannya itu untuk memprogram arsip data sekolah menggunakan list dan metode bekerja untuk list itu apa aja. Nah, untuk mencapai itu nanti kita coba pelajari tahap kualifikasi lainnya untuk membangun kembali keterampilan pengembangan, kemudian memprogram arsip untuk menyimpan dan menganalisis data, dan mempelajari struktur data dasar Python. Nah, jenis loop itu ada dua ya, while sama for. Oke? Oke. Kemudian while itu nanti akan melakukan tindakan selama kondisinya benar. For itu akan mengulangi tindakan dalam rentang tertentu. Kita pakai range dalam hal ini. Ya, oke Gibel? Nah sekarang, fungsi itu algoritma atau program yang punya nama dan tugas yang unik. Sekarang kita lihat langsung ya. Arsip data untuk sekolah. Pertama, apa itu list? Data apa saja yang bisa disimpan? Dan gimana cara bekerja dengan list? Nah, list itu adalah, ini Bel ya, struktur untuk penyimpanan terurut dari berbagai jenis data, Bel. Struktur untuk penyimpanan terurut dari berbagai jenis data. Oke? Oke, Bel? Aman. Clear dulu nih. Aman? Aman ya? Oke. Aman. Aman, Kak, aman. Oke. Nah, ini contohnya. Kita dapat mengambil nilai di dalam list ini menggunakan nomor indeksnya. Ya, jadi ini nomor indeksnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Kemudian kalau dari kanan dia mulainya dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Kalau dari kiri 0. Sehingga kalau saya ingin mengambil nilai ini, cukup bilang hasil kurung siku. Nah, nomor indeksnya berapa? 0 gitu. Jadi nanti hasilnya 181. Oke, Bel? Aman? Aman, Oke. Kak. Aman. Sekarang untuk mengimplementasikan proyek pemrograman arsip data, kita harus mampu yang pertama penyimpanan data dan mencetak secara penuh dalam bagian. Jadi nanti kita coba buat list, mendapatkan item dalam list, kemudian cetak list. Gimana caranya? Kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, menambah data baru dan menghapus data yang tidak perlu. Gimana cara kita menambah elemen ke dalam list dan gimana cara kita menghapus elemen di dalam list. Oke? Kemudian kita coba nanti menemukan data yang kita inginkan dalam kumpulan data atau listnya. Gimana cara mencari kemunculan suatu elemen dalam list? Apa yang kita pakai? Kemudian gimana cara kita menyortir atau mengurutkan, mengulangi item dan menentukan panjang listnya. Berapa banyak item di dalam listnya. Kita akan pelajari itu semua. Oke? Nah, jadi ini yang pertama. Untuk mendeklarasikan list kosong, ya Bel ya, Gibel dapat menggunakan, nah ini nih ya, list ini artinya list kosong ya, list nggak ada isinya gitu. Atau Gibel juga dapat menggunakan seperti ini gitu. Tanda kurung siku kosong. Ini artinya list kosong ya. Nah, kemudian untuk menambahkan item atau kayak anggota ke dalam list itu, misalnya nih, kakak punya list awalnya 1, 2, 3. Nah, untuk menambahkan item, ini salah nih ya, ini di bahasa Indonesia kan. Kita pakai metode dot append. Misalnya di sini nama listnya G. Nah, cara menambahkan, misalnya saya ingin menambahkan 4. Caranya adalah G dot, ini nama listnya, dot append, tambahkan. Nah, elemen yang ingin tambahkan itu apa? 4. Nah, jadi nanti dia setelah di-print ulang, dia akan menjadi 1, 2, 3, 4. Gitu, Bel. Oke? Dan untuk mencetak seluruh list, kita pakai print aja ya. Print nama listnya. Begitu. Ya. Jadi ini untuk mendeklarasikan list kosong. Ini untuk menambahkan list. Kemudian ini untuk mencetak keseluruhan list. Oke, sekarang ini contohnya. Student sama dengan saya buat list kosong. Kemudian input. Saat studentnya yang saya masukkan di sini tidak sama dengan 0, tolong siswa.append siswa. Ya, ini di bahasa Indonesia jadi agak rancu. Ini harusnya bilang students ya. List yang kosong itu, ini kan list kosong ya. List yang kosong ini nih. Tolong ditambahkan .append D ya, ada D-nya. Student. Nah, ini nih. Student. Nah, atau apa yang saya input ini. Kemudian suruh input lagi supaya ini tidak infinity. Gitu. Kemudian cetak keseluruhan listnya. Oke, Bel? Oke, kemudian ada contoh lagi. Gimana cara saya mendeklarasikan daftar dalam item listnya? Caranya adalah begini ya. Jadi siswa Johnson kemudian ya ini membuat list tapi udah ada isinya gitu. Langsung juga bisa. Kemudian gimana cara saya mengecek bahwa elemen misalnya Johnson atau Gibel itu ada di dalam list itu? Caranya pakai operator in ya namanya, tapi ini di bahasa Indonesia kan jadinya di. Jadi in gitu. Jadi kalau ingin mengecek Gibel, apakah Gibel ada? Ini harus tanda petik Gibel in gitu ya. Nama listnya apa? Siswa. Nah, nanti dia akan mengeluarkan kalau ada true, kalau nggak ada false gitu. Kemudian untuk menyortir, mengurutkan list kita dapat menggunakan metode dot sort. Begitu ya. Gibel ya? Aman? Jadi dot sort misalnya kakak punya list nanti Gibel 1, 3, 2, kemudian 12. Nah, saat kakak menggunakan students atau ini misalnya namanya G lagi, saat kakak menggunakan metode G.sort ya.
Jadi nanti dia akan menjadi urut ya dari yang terkecil, yaitu 1, 2, 3, 12 gitu ya. Oke? Aman? Ada pertanyaan dulu? Aman Kak, aman aman. Oke, kalau aman ini contoh soalnya ya. Jadi kakak awalnya mempunyai list, nama listnya itu adalah students ya. Kemudian ini terdiri dari dua siswa namanya Smith dan Johnson. Nah, sekarang kakak buat variabel namanya student tanpa s. Suruh menginput dan kakak bilang saat yang dimasukkan tidak sama dengan nol, kalau studentnya itu ada di dalam student, kalau misalnya kakak memasukkan Gibel, dia dicek Gibel ada nggak ya ini. Gibel in Smith, kalau dia ada tolong print siswa ini sudah terdaftar. Kalau nggak ada tolong tambahkan ya students dot append student gitu ya. Kemudian suruh input lagi, kemudian di sort, kemudian di print keseluruhan listnya. Begitu Bel. Ya, oke silahkan di nanti kakak kirimin ya kedua PPT tadi supaya Gibel dapat ini melihat. Siap Kak. Oke. Nah, jadi itu dia ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan for untuk mengiterasi listnya. Jadi pada dasarnya for itu kan memeriksa elemen satu-satu ya Bel ya. Jadi ini nanti diperiksa satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diperiksa satu-satu, kita dapat menggunakan for ya. Jadi misalnya kita disuruh di sini setiap 6 bulan, perawat mengukur tinggi badan siswa. Arsip sudah memuat hasil pengukuran 6A. Kemudian kita perlu melakukan yang pertama menghitung dan menampilkan tinggi rata-rata. Kemudian tentukan tinggi badan siswa yang paling tinggi. Caranya gimana? List datanya itu seperti ini udah tersedia. Kemudian buat ya rata-rata awalnya itu sebelum kita hitung 0, kemudian tinggi maksimumnya itu 0. Nah, sekarang kita iterasi satu persatu, lewati elemen ini, 1, 2, pakai for. For tinggi, in tinggi, jadi ini for nggak ada S-nya nih ya. Di dalam list ini, average plus sama dengan, nah average itu kan nanti rumusnya jumlah ini dibagi dengan ya banyaknya data ini gitu ya. Jadi ini rumus ini bilang average height plus sama dengan height. Jadi apapun yang ada di sini berarti pertama yang untuk height-nya itu 160, tolong tambah ke sini berarti dia 160. Kemudian setelah itu tambah nanti 158 ya, tambah 165 sampai 161. Gitu Bel ya. Oke? 161 gitu. Kemudian setelah itu untuk memeriksa mana yang paling tinggi, siswa yang paling tinggi, dia bilang if max height kurang dari height. Nah, max height itu kan awalnya 0. Sekarang height yang pertama 160. Nah, 160 0 itu kurang dari 160. Jadi dia bilang, "Oh, sekarang jadikan dong max tinggi maksimumnya ini sebagai tinggi yang ini 160 berarti." Gitu, ya. Kemudian average-nya dihitung barulah saat ini dijumlahkan total di di ini dihitung banyaknya data ini berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti ini totalnya dibagi 7. Gitu Bel ya. Nah, kemudian maksimumnya ini nanti diperiksa satu-satu. Kalau kita lihat bisa secara langsung yang kita lihat ini bahwa nanti pasti maksimumnya itu adalah 165. Oh, sorry, 169 gitu. Ya. Gitu Bel ya. Oke. Nanti dipelajari ya. Nanti kakak kasih ininya. Gitu ya. Jadi kakak langsung saja ya sekarang ke bagian yang kedua. Ya. Karena ini eh, apa? Kakak langsung ke bagian yang kedua Bel ya. Oke. Siap Kak, siap Kak. Oke. Nah sekarang ini kita disuruh untuk tulis program yang meminta input sejumlah nilai acak menyimpannya dalam arsip. Nah, ini sekarang. Jadi seolah-olah ini kita membuat apa namanya? Kita membuat list kosong dulu ya. Kemudian
dia ingin menghitung jumlah 5 di dalam list ini berapa. Kemudian kita disuruh memasukkan nilainya gitu. Nah, misalnya di sini nanti program ini memasukkan 4, 5, 4, 3, 5, 0. Nah, while mark sama dengan tidak sama dengan 0, jadi kalau memasukkan 0 dia udah berhenti program ini. Nah, sekarang kakak memasukkan 4, 5, 4, 3, 5. Otomatis 5-nya ada 2, Bel ya? Betul? Makanya di sini number of pipes-nya itu adalah 2 gitu. Kemudian list-nya sendiri ini. Cara membuatnya supaya begini gimana? Ini keseluruhannya ya. Jadi yang pertama buat list kosong dulu. Kemudian inisiasi amount pipe-nya 0. Kita belum memasukkan apa-apa. Kemudian buat variabel namanya mark. Karena kita akan memasukkan nilai. Nah di sini sekarang buat loop-nya. Kalau mark yang kita masukkan tidak sama dengan 0. Tolong kalau mark-nya 5. Amount pipe yang awalnya 0 ini ditambah 1. Kalau bukan 5, tambahkan apa yang kita masukkan ini ke dalam listnya. Bukan kalau bukan 5 ya, tetapi keluar dari itu tambahkan kalau list ini ditambahkan angka yang kita masukkan. Contohnya di sini, kakak masukkan 4. Ya, maka dia bilang ini kan bukan 5, jadi jumlah ini tetap 0. Di sini jadinya 4. Nah, sekarang kakak memasukkan 5, jadi ini jadinya 1 sekarang. Nah, kemudian 5. Ya, kemudian kakak masukkan 4 lagi di sini 4 5 4 ya, kemudian 3 5 gitu. Jadi ada 2 gitu. Gitu, Bel. Itu aja ya inti dari pertemuan ini. Ya, kita berbicara tentang list. Nah, sekarang tapi Bel, ada sesuatu metode supaya kita nggak ribet memasukkan angkanya itu satu per satu. Jadi kita dapat langsung memasukkan semua angkanya seperti ini, Bel nih. Nah, untuk membuatnya kan awalnya ini bukan list Bel ya, ini hanya string biasa. Betul? Betul Bel? Betul, Kak. Nah, Bet- untuk membuatnya seperti ini, kita dapat menggunakan ini kan udah jadi list ya. Dot split namanya atau pemisah. Nah, di sini adalah berdasarkan apa Anda memisahnya. Nah, kalau di sini kan dia spasinya ada banyak nih. Nah, pisahannya berdasarkan spasi. Gitu, Bel. Oke? Jadi saat di print nanti dia akan begini. Gitu, Bel. Aman? Aman, Kak. Oke, ya mungkin itu aja sih ya materi untuk hari ini. Dan untuk yang diketahui bahwa string dan list itu hampir mirip cara kerjanya. Jadi kalau list itu nanti tanda plus saat kita menjumlahkan dua list dia akan menggabungkannya. Saat kita mengalihkan list dia akan mengulangi itemnya sebanyak X kali atau kalau di sini 3 kali. Len untuk menghitung banyaknya panjang list atau panjang string karakter. Ini untuk mendapatkan simbol. Kemudian dot find untuk menemukan apa karakter kalau string. Dalam list enggak. Kita pakai in ya. Gitu, Bel. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, Bel. Jadi list kesimpulannya adalah list itu adalah tipe data untuk urutan data tipe apapun. Yang kedua, ada banyak metode siap pakai untuk bekerja dengan list. Ya, yang ketiga, interpreter Python memungkinkan untuk mengganti beberapa operator untuk daftar. Oke deh, itu doang ya. Jadi materinya untuk pertemuan 2 sampai list gitu. Nah, sekarang kakak mau tanya Gibel, ini kak nanti kakak kirimin. Nanti kalau Gibel menjawab soal, kemudian kak ini saya nggak bisa. Nanti chat kakak ya, screenshot, kemudian kirimkan ke kakak, oke? Oke Bel? Bel? Gimana Bel? Halo Gibel? 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 Nanti kalau Gibel nggak tahu jawabannya, kirimkan ke kakak di mana masalahnya. Nanti kakak bantu ya. Oke? Oke, Bel?
Aman? Aman, Bel? Aman? Aman Kak, aman Kak. Oke, ini kakak kirimnya ke mama lagi. Nomor saya saja Kak. Soalnya Mama juga sibuk. Oke, oke. Tahu cara screenshot laptop? Tahu? Kurang tahu Kak. Oke. Nanti kalau Gibel mau screenshot di laptop, tekan tombol ini nih, ya. Kakak screen. Nah, ini Bel nih. Tombol yang ditekan yang ini nih. Nah, ini nih tombol ini. Lihat? Lihat nggak? Nah, ini nih. Aduh, kenapa salah nih? Nah, tombol yang ini, Bel, atau enggak tombol yang ini nih. Lihat nggak nih, Bel? Nah, ini nih. Lihat, lihat, lihat. Tombol yang ini atau enggak yang ini nih. Nah, ini nih. Tombol Windows PRTSC tulisannya. Oke? Oke Kak, oke Kak. Oke. Nanti kontrol P terus ya untuk paste gitu. Oke, Bel. Di sini udah mau maghrib ya. Udah maghrib. Jadi kakak ya itulah ya. Oke? Dan nanti kakak mau tanya, kan satu lagi belum kakak bahas. Itu bisa di hari apa, Bel? Mau di hari Selasa? Senin? Kalau Selasa boleh Kak. Selasa jam berapa? Jam 1, 2, 3 aja Kak. jam 3. Oke, nanti kakak konfirmasi ya. Oke? Siap Oke. Kak. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Oke? Bye-bye. Ya. Makasih Kak. Sama-sama.